Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa, merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. Semua salah. Pembahasan. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 4. Contoh soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, D. Jangkauan serta arah pengaturan, E. Subjek yang akan diatur. Pembahasan. Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, subjek yang akan diatur. Contoh soal nomor 3. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, E. Hukum adat. Pembahasan. Tata urutan peraturan perundang-undangan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. E. Peraturan daerah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Perda atau peraturan daerah. Contoh soal nomor 4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal A. 9 September 2001, B. 9 Oktober 2001, C. 9 November 2001, D. 9 Desember 2001, E. 10 Desember 2001. Pembahasan. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7-18 Agustus 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-9 November 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 9 November 2001. Contoh soal nomor 5. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. Semua salah. Pembahasan. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 1. Contoh soal nomor 6. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara
adalah Undang-Undang Nomor A. 7 Tahun 2000, B. 2 Tahun 2001, C. 3 Tahun 2002, D. 3 Tahun 2004, E. 7 Tahun 2012. Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1, mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 3 tahun 2002. Contoh soal nomor 7. Pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi oleh Presiden diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal A. 11, B. 12, C. 13, D. 14, E. 15. Pembahasan Pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 14. Contoh soal nomor 8. Jumlah bab dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak A. 17 bab, B. 19 bab, C. 16 bab, D. 20 bab, E. 25 bab. Pembahasan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal, terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 16 bab. Contoh soal nomor 9. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan A. Keuangan, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Kekuasaan kehakiman, D. Wilayah negara, E. Warga negara dan penduduk. Pembahasan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan APBN merupakan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun untuk kemakmuran rakyat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Keuangan. Contoh soal nomor 10. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen adalah bab tentang A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Badan Pemeriksaan Keuangan, C. Kementerian Negara, D. Kekuasaan Kehakiman, E. Hak Asasi Manusia. Pembahasan pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 11 Agustus 2002, bab yang dihapus adalah bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Dewan Pertimbangan Agung. Contoh soal nomor 11. Pembiayaan pendidikan dasar untuk setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal A. 29 ayat 1, B. 30 ayat 1, C. 30 ayat 2, D. 31 ayat 1, E. 31 ayat 2. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. 31 ayat 2. Contoh soal nomor 12. Salah satu hak asasi yang dilindungi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Pasal A. 28A, B. 28D ayat 4, C. 28E ayat 1, D. 28E ayat 3, E. 28G ayat 2. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 4 yang berbunyi, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 28D ayat 4. Contoh soal nomor 13. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai dasar negara. Sidang-sidang utama dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting bagi keberadaan dan keberlangsungan negara Indonesia merdeka. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 18 Agustus 1945. Contoh soal nomor 14. Pada saat berlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah A. Senat, B. Menteri, C. Komite Nasional, D. Perdana Menteri, E. DPR. Pembahasan Pada saat berlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Komite Nasional. Contoh soal nomor 15. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 18A ayat 2, B. 18B ayat 2, C. 19 ayat 1, D. 20 ayat 1, E. 19. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi, jawabannya tepat adalah B. 18B ayat 2. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe